Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, karena nur yang dulu para malaikat menghormatinya di surga, nikmat-nikmat surga diberikan kepadanya. Sekarang sang nur sudah bertubuh berfisik bernama Muhammad bin Abdullah, Sayyidina Ahmad, Sayyidina Mahmud. Beliau pasti ketika bertemu apapun semuanya sujud, semuanya ucapkan salam. Maka beliau lewatin tembok, lewatin pohon, melewati semuanya menyapa. Kata beliau, illa asil jinni wal ins, yang enggak nyapa baginda Rasulullah, yang enggak percaya baginda Rasulullah SAW, itu cuma dua kelompok, jin dan manusia yang durhaka. Jin dan manusia, Nabi sendiri kasih gelar asi, manusia yang durhaka. Maka kalau antum sebut nama Nabi Muhammad SAW, mungkin kita nggak ketemu fisiknya untuk sujud, tapi hormatilah dengan bersolawat. Beliau ini kan nggak enakan nyuruh-nyuruh kita banyak-banyak. Akhir beliau cuma ngomong gini, ini bahasa halus baginda Rasulullah SAW. Al-bakhil man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Ini bahasa halus. Orang paling bakhil disebut namaku dia nggak sholawat. Kalau orang faham bakhil itu haram atau halal, boleh nggak bakhil? Bakhil itu sifat munafik atau mukmin? Munafik mau mukmin? Munafik bahkan kafir, ya. Kalau beliau mengatakan al-bakhil, orang bakhil itu orang munafik itu kan gitu jadinya, ya. Orang munafik itu disebut namaku, dia tidak berselawat kepadaku. Tuh, kalau pakai hukum hakikat kan berat. Rasulullah SAW menghaluskan bahasanya. Tapi Imam Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa yang menjadi sumber bacaan Siftud Duror itu kan diambil dari kitab Asy-Syifa. Apa kata beliau? Sebagian ulama mengatakan setiap disebut nama baginda wajib bersolawat, bukan sunnah. Ayo solawat Sayyidina Muhammad. Ya, bener nih, sampai besok-besok begitu, ya, bener nih. Itu tubuh antum dari ujung rambut sampai ujung kaki itu percikan nurnya. Disebut nama beliau ayahanda alam semesta yang disebut dalam doa Al-Ab Al-Akbar Al-Ab Al-Azam Abul Alamin, ayahanda alam semesta, disebut namanya kok enggak tersentuh? Jangan-jangan ini anak durhaka semua. Ya, anak durhaka ya? Jangan, ya. Maka ciri-ciri orang yang nanti akan dijemput baginda Rasulullah SAW di padang mahsyar, disebut namanya, dia selalu merinduinya, dia selalu mengatakan Allahumma salli alaihi sallallahu ala sayyidina Muhammad, ya. Itulah sebabnya zaman sekarang itu bukan lagi sunat buat majelis Isra Mi'raj Maulid, enggak, dia wajib tapi mutlak aja. Kalau wajibnya mutlak berarti kapan aja mesti ada, supaya menjadi kafarah penebus. Selama ini kita menyebut nama beliau tidak bersolawat, maka kita banyak-banyakin solawat ketika awal baca Siftud Duror, baca Berzenji, baca semua bacaan maulid. Jemaah yang bukan Allah, ini belum bahas Isra Mi'rajnya, tapi sudah setengah 11, setengah 10 di Jakarta, ya. Karena kita pakai hukum fisik dengan beliau tidak izinkan kita sujud. Tapi ketika beliau naik lagi ke langit, itu semuanya sujud. Kenapa? Jangankan beliau, Sayyidina Adam pun semua malaikat sujud.
Semuanya sujud, tapi sujud dengan cara mereka masing-masing. Sujud di situ bisa jadi sujud hormat, sembah hormat, bukan sembah ibadah. Dalam bahasa lama, sembah itu bukan ibadah. Sembah itu mengekspresikan sesuatu. Sembah itu apa? Mengekspresikan sesuatu yang dihormati itu sembah. Maka kita mengatakan, aku persembahkan, gitu kan? Cuma kalau kurang ngerti ilmu bahasa, sering salah faham biasanya. Baik, bagian akhir yang mau saya sampaikan. Ketika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berjalan di suatu kampung Madinah. Di Madinah, kenapa diberkahi? Karena kaki sang baginda pernah menapak di situ. Mekah itu tempat lahir beliau dan lebih lama di Mekah. Makanya sholat di sana itu 100.000. Di Madinah cuma 10 tahun. Tapi kan tubuhnya ditanam di situ. Lebih lama mana sekarang jasad baginda, di Mekah apa di Madinah? Sudah berapa lama jasad baginda Rasulullah SAW di Madinah? 1000? Itu kurang banyak tuh. Sekarang 1000 berapa? 444, tambahkan 10 tahun, berarti 1454 sudah. Jasad beliau di mana? Di Madinah. Maka saya paling senang zikir sholawat di Masjid Nabawi, karena energinya dekat kepada sumber zikir kita, sang baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau ke sana, gak usah banyak-banyak jalan-jalan, dikit-dikit aja, banyakin iktikaf di masjid. Ini tips, jangan banyak makan minum, jangan banyak protes, jangan suuzon kepada makhluk. Sampai di sana zikir apa yang kita bisa, jangan putus-putus. Yang paling afdal di kota Nabi menyapa sang baginda, ya, lalu mengamalkan zikir-zikir yang beliau ajarkan. Kalau di Mekah, kenapa mulia? Beliau lahir di situ, ari-arinya di situ. Berapa kali sholat mulianya di situ? 100.000. Itu sholat. Sebenarnya di Madinah kalau sholat 1000, tapi kalau antum sholawat beribu-ribu di sana. Karena langsung ketemu beliau, ya. Lalu kita yang jauh di Bali ini, supaya sholawat itu Allah lipat gandakan gimana? Hadirkan cinta kepada beliau. Apa kata beliau? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama yang engkau cintai. Maka siapapun yang cinta beliau, pasti baginda Rasulullah SAW terasa hadir. Beliau selalu hadir, cuma karena hati kurang cinta. Cinta itu ada cahayanya. Cahaya itu yang membuat kita melihat nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagi yang belum ada rezeki ke sana, dia tidak perlu bersedih juga. Dia bisa bertemu nur Sayyidina Muhammad SAW fi kulli nawahi, fi kulli nahiyatin wa ataraf. Semua sudut antum bisa lihat nurnya sallallahu alaihi wasallam.